sebelum akhirnya Maulana Hasanuddin dari Banten. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, dengan channel Ranita. Nah, saat ini kita lagi ada di Museum Bekasi. Tepatnya ini sebelum menjadi Museum Bekasi, Gedung Juang ya. Gimana sih perubahan yang terjadi di Gedung Juang ini dan seberapa bagus yang ada di dalam sana? Terus ikuti kita dan jangan lupa sebelum lanjut nonton like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh iya, hari ini saya bersama anak saya, pasti udah kenal, Alisi Bru Maliki, dan suami saya sebagai kameramen, Ayah Jan Firman. Ayah. Nah, yuk kita masuk sekarang. Gaspar. Few inches later. Untuk protokol kesehatan sudah diterapkan di Museum Bekasi. Jadi kalau mau ke sini tentunya aman ya. Sekarang harus menggunakan tiket ya Bu ya? Iya. Tapi masih gratis dan pemesannya di sini. Oh, silakan. Ini siapa? Namanya Ranita. Siapa? Ranita. Ranita. Few inches later. Nah, jadi di Gedung Juang yang baru ini sekarang namanya Museum Bekasi ya. Jadi kita ada fasilitas tour guide ya, bisa dibilang seperti itu. Ini dengan siapa kok? Nama saya Jeva. Jeva. Ini akan menjadi tour guide kita yang akan menjelaskan seluruh ruangan ya Kak. Iya betul. Ya, ini penampilan baru Gedung Juang. Jadi untuk warga Kabupaten Bekasi silakan datang karena ini gedung ini memiliki nilai sejarah ya. Nilai sejarah mengenai Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Yuk kita mulai tur kita ya bersama Mbak Zeva ya. Jadi konsep dari museum ini kita sudah masuk ke digital, di mana di dalamnya fasilitasnya kita nggak hanya konvensional, juga banyak alat-alat digitalnya. Salah satunya ini kita ada fasilitas virtual tour. Jadi virtual tour ini menampilkan video mengenai semua ruangan yang ada di dalam museum ini. Jadi kalau tidak dipencet layarnya, ini akan terus berputar sampai ke ruangan selanjutnya. Few inches later. Ya, ini namanya ruangan Hall of Fame, isinya mengenai patung-patung dari Bapak Kiai Haji Nur Ali ketika Kabupaten Bekasi masih nyatu sama Jatinegara, sampai yang terakhir Bapak Eka. Itu yang di sana ya, sebelah sana. Berbagai program terus dilaksanakan. Terus diciptakan. Namanya Hall of Fame, jadi ibu bisa pencet ekspor. Nah ini mengenai data-data Yang pernah menjabat ya. bupati-bupati Ini dan siap Bupati-bupati yang pernah menjabat. Ya, geser nggak Mbak? bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Menjadikan Hall of Fame ini berisi tentang bupati-bupati yang pernah menjabat ya, dari mulai ke Haji Nur Ali sampai Bapak Ika ya. Kalau ke Haji Nur Ali tadi gabung sama Jatinegara. Jatinegara Jakarta. Oh, jadi Kabupaten Bekasi itu ternyata pernah gabung sama Jatinegara dan ini dibupatiin sama Bapak Haji Nur Ali. wow. Karena ini programnya Pak Eka yang selaku PLT Bupati yang gantiin Bu Haji Neneng ya. Ini kita lihat latar belakangnya Pak Eka ya. ini bisa milih mau profilnya atau Haji Eka Supriya Atmaja, SH. Pada akhir tahun 2018, Wakil Bupati Eka Supriya Atmaja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas Bupati Bekasi dan dilantik secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rizal Few inches later. Kalau untuk ruangan ketiga ini namanya apa nih Kak Jeva? ini ruangan kebudayaan situs bumi atau prasejarah manusia bumi. Jadi di Bekasi itu ibu telah ditemukan sebuah kebudayaan masa prasejarah namanya manusia bumi. Oh gitu. Ya. Jadi dia semacam kayak Pithecanthropus gitu ya. Ya, betul seperti Mungkin ya. itu. Cuman dia sebutannya manusia bumi. Manusia Ini pertama kali apa sih kayak ditemukannya di mana? Di daerah mana Kak? Nah ini persebarannya ini ditemukannya di Kabupaten Bekasi.
terutama di kabupaten di situs bumi. Nah, ini persebarannya itu ada di Babelan, ada di Pondok Kembang, ada di Bekasi, sampai Pondok Timur juga ada. Nah, ini adalah replika dari manusia bumi. Oh, ini hanya replika ya? Ya, replikanya. Kalau untuk yang aslinya sendiri simpan di mana? Nah, yang aslinya ada di Museum Nasional atau Museum Gajah yang ada di Jakarta. Wow. Jadi untuk kehidupan manusia bumi sendiri itu dia udah masih nomaden nggak? Dia sudah tidak nomaden, jadi ini hidupnya di zaman Neolitikum. Dia sudah tidak berpindah-pindah lagi dan sudah mengenal perburuan. Oh, udah mulai berburu. Tapi untuk sistem penjualan mereka masih sistem barter mungkin sistem ya? barter, betul. Namanya manusia bumi ya? Iya. Tapi emang kalau untuk perawakannya dia udah seperti manusia ya? Sudah seperti manusia pada Cuman dia pakaiannya aja mungkin yang masih kayak orang zaman dahulu gitu. Iya. Nggak kayak Australopithecus kan dia masih maaf ya masih kayak monyet ya. Kalau manusia bumi ini udah seperti ya manusia seperti kita, cuman hanya peradabannya aja yang masih kurang ya. kurang ya. Ya mungkin karena masih pakai alat-alat tradisional kayak gitu. Kayak yang di samping ini mungkin alat-alat tradisionalnya kan kayak gerabah gitu kan. Gerabah kan kayak alat dapur. Ya, jadi gerabah itu beda bentuk, ada beda fungsinya. Nanti di belakang juga ada gerabah-gerabahnya, jenis-jenisnya, dan itu punya fungsinya beda-beda. Iya. Jadi kalian yang belum pernah ke Museum Bekasi atau biasa disebut Gedung Juang ya, setahu saya dulu Gedung Juang ini namanya Landwis Tambun ya, nama dulunya itu. Nah ini bagus banget karena di sini nggak hanya mengungkap sejarah dari kemerdekaan, tapi tetap dari awal mula ya. Dari awal mula. Kata nenek moyangnya orang Kabupaten Bekasi itu manusia bumi gitu. Kita lanjut ke ruangan sebelah. Few inches later. Tulis di prasasti Kubu sebagai nama sungai India yang berubah pengucapannya menjadi Bagasasi, kemudian berubah menjadi Bekasi. Nah ini ruangan ini mengungkap sejarah dari sisi kerajaan Tarumanegara ya Pak. Jadi kenapa manusia Buni setelah itu Tarumanegara? Jadi kebudayaan Buni itu mempengaruhi kebudayaan di Tarumanegara. Jadi Tarumanegara itu adalah kerajaan kedua tertua setelah Kutai Kartanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini salah satu wilayah kekuasaannya itu adalah di Bekasi salah satu. Salah satu di Bekasi ya. Nah, jadi dalam prasasti Tugu itu kan diceritakan ketika Raja Purnawarman itu dia menggali sebuah kali Candrabaga itu untuk membuat jalur perairan laut. Nah, Candrabaga itu dalam etimologinya artinya Bagasasi atau bagian bulan. Nah, Bagasasi inilah yang awal mula nanti menjadi kota Bekasi ya gitu. Nah, saya juga pernah dengar nih cerita nih kayak prasasti Tugu atau yang batu itu. Jadi bener gak nih Kak? Jadi kalau pada saat itu kerajaan Tarumanegara itu memberikan 1000 ekor sapi kepada apa sih kalau pemuka agama Hindu ya, Brahmana, sebuah 1000 sapi untuk dipersembahkan gitu ya. Nah banyak kan warga-warga yang terutama orang Kabupaten Bekasi yang masih percaya tahayul itu munculnya siluman lembu gitu loh dari cerita itu gitu. Cuman entah benar entah enggak, kita tanyakan langsung nih sama Turgen nih. Kakak sendiri tahu gak siluman lembu ini? Jadi kalau untuk siluman lembu itu kurang lebih adalah sebagai legenda. Iya. Jadi kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi dalam prasasti Tugu memang dibenarkan bahwa sebagai ucapan syukur lah. Ucapan syukur. Ucapan syukur Raja Purnawarman karena proses penggaliannya berjalan dengan lancar kan itu ribuan tombak kilometer untuk mengukur jarak ketika penggalian kali itu. Nah, karena keberhasilan itulah akhirnya Raja Purnawarman menurunkan 1000 sapi. Iya, jadi memang kalau misalnya untuk masyarakat Bekasi yang ya sama seperti saya saya dengar ceritanya ya seperti itu gitu. Karena kan kadang-kadang kalau sejarah itu kalau diceritakan ke orang nyampainya berbeda ya. Karena memang kalau siluman lembu penampilannya ya memang apa namanya tubuhnya itu kepala sapi dan badannya tuh orang gitu loh. Dan banyak yang bercerita memang asal mulanya dari pembangunan jembatan itu yang di Bekasi Tugu itu gitu. Wow. Ditemukan sebuah prasasti yang kemudian dikenal.
Jadi dia udah langsung kayak Pusat display ya. kekuasaan kerajaan Tarumanagara Jadi belum kenapa dapat dibikin ditentukan seperti secara supaya pasti. ketika ini kan terutama untuk Leijert, anak-anak seorang sekolah. peneliti asal Jadi supaya Belanda, ketika datang ke memperkirakan museum, pusat kamu kerajaan se- Tarumanagara relatif berada di sekitar Sungai Citarum. Perjalanan Faxie tahun 414 Masehi dan Itzig abad 7 Masehi menjelaskan mata pencaharian masyarakat di kerajaan Tarumanagara beragam, seperti perburuan, pertambangan, perikanan, pelayaran, perniagaan, pertanian, serta peternakan. Aktivitas pertanian secara khusus tertulis dalam prasasti Tugu yang mencatat pembangunan saluran di tengah masyarakat kerajaan Tarumanagara. Few inches later. Untuk Museum Bekasi itu sendiri karena konsepnya sudah digital, selain kreatif book yang seperti tadi, ada juga kreatif screen yang bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Anak saya aja mencoba layar interaktif ini dan ternyata dia suka. Batu ini merupakan sebuah tempat penasbihan para raja Sunda sebelum akhirnya Maulana Hasanuddin dari Banten yang secara anumerta berhasil mengambil kekuasaan kerajaan Sunda, memindahkan batu tersebut dari Pakuan Pajajaran ke Banten. Few inches later. Zaman dulu. Ya, ini masih yang dari dulunya. Ini kalau keramik yang ada di sini belum dirubah ya Pak? Kalau dirubah, ya. Belum dirubah, jadi masih asli dari pertama kali bangun. Jadi Pasundan Bubat ini adalah perang dengan Kerajaan Galuh dan Majapahit. Jadi Raja Hayam Wurukut pada saat itu melamar Putri Dia Pitaloka dari Kerajaan Galuh. Nah, ketika dalam perjalanan ternyata Kerajaan Majapahit ini menyerang Kerajaan Galuh. Oh gitu. Nah, konon katanya Dia Pitaloka ini ingin dijadikan sebagai persembahan. Oh gitu. Persembahan. Nah, oleh karena itu makanya gugurlah Dia Pitaloka, Prabu Linggabuana, sehingga ini menyebabkan cerita ya akhirnya orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Oh gitu. Nah ini asal mulanya kenapa orang Jawa nggak boleh nikah sama Sunda ya dari cerita Pasunda Bubat ini antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Bubat ya. Kerajaan. Ini Entong Tolo. Entong Tolo ini adalah Robin Hoodnya Bekasi. Oh iya. Jadi beliau ini benar pernah hidup beraksi pada pada zaman Hindia Belanda. Nah, beliau ini merampok dari rumah-rumah tuan tanah supaya hasil rampokannya ini dibagikan ke orang miskin supaya bisa membayar pajak. Oh gitu. Jadi ini mirip seperti cerita Si Pitung ya. Kalau Si Pitung kan dari Jakarta. Nah kalau Kabupaten Bekasi kita harus bangga kepada Entong Tolo. Karena dia merampok untuk masyarakat ya kan. Dan kenapa dia diasingkan ke Manado? Karena ketika persidangan itu tidak ada rakyat yang mau memberikan kesaksian yang memberatkan dia. Oh gitu. Ya, oleh pemerintah dibuang ya. Jadi ketika dia disidang oleh Belanda mungkin ya, sidang oleh Belanda, dia mengasingkan ke Manado ya. Dia diasingkan ke Manado. Manado karena memang tidak ada satupun orang yang bersaksi memberatkan Entong Tolo ini karena memang Entong Tolo ini pahlawan bagi masyarakat ya. Few inches later. Nah, ini jadi gedung Museum Bekasi ini ada teater, ada 3 kali pemutaran jam berapa aja nih Kak? Dari jam 11 sampai yang terakhir sebelum tutup nanti. Nah, itu nanti setiap sesinya temanya beda-beda, tapi tetap mengenai Bekasi, Kabupaten Bekasi. Gitu. Ini benar-benar Museum Bekasi ini walaupun tempatnya kecil ya, tapi ini benar-benar udah teknologinya lumayan loh. Iya. Dan ini masih gratis ya, sekali lagi masih gratis. Jadi ayo berbondong-bondong ke sini. Untuk datang ya. Untuk datang tapi dengan prokes ya tetap ya. Tetap prokes, kalau sakit, demam gak usah kesini deh mendingan. Ini kita makanya walaupun kapasitasnya 40 karena diseling setiap tempat duduk. Jadi ini mungkin setiap satu kali masuk 20 orang saja. Jadi kita ada di ruangan immersive cinema. Ruangan immersive cinema ini nanti simulasi ketika kita ada di pesawat yang menjatuhkan bom nuklir ke Hiroshima Nagasaki. Oh, mantep banget. Dan di sini juga kita ada cerita mengenai peristiwa Rawa Gede dan Bekasi Lautan Api. Nanti saya berbagi.
Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, menyusul bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Lebih dari 246.000 penduduk sipil dan tentara tewas seketika. Few inches later. Bukan yang asli dari ruang bawah tanah yang ada di Gedung Juang, tapi memang Gedung Juang ini kan memang dari dulu katanya itu memang ada. Jadi dilakukanlah pada saat revitalisasi itu dilakukan untuk upaya untuk ditemukan. Nah ini sudah digali 2 meter, ternyata tidak ketemu, tapi oleh karyawan-karyawan waktu itu pada saat itu yang pembangunan oleh kuli-kulinya itu memang katanya ketika diketok itu seperti ada ruang hampa, seperti ada ruang hampa. Nah, kenapa tidak dilanjutkan untuk mencari? Karena kalau diteruskan untuk dibobok, ini kan konstruksi hancur ya. Makanya untuk mengenang sejarah, karena dibangunlah seperti ruang bawah tanahnya itu. Jadi ini ruang bawah tanahnya nggak bisa dipergunakan, hanya sebagai simbolis. Kalau memang pernah ada ruang bawah tanah di Gedung Juang ini gitu. Kalaupun kita cari, ya takutnya rekonstruksi dari Gedung Juang atau Museum Bekasi ini bisa hancur ya. Karena padahal ini adalah ada banyak sekali historinya untuk Kabupaten Bekasi itu. Few inches later. Nah ini jadi ada foto booth, jadi ada virtual dari Bapak Eka. Jadi kita bisa ganti posenya juga tuh, seperti itu. Ini bisa di-download langsung ya, bisa di-download. Di Museum Bekasi juga ada pusat oleh-oleh yang dari UMKM Bekasi. Ada banyak berbagai produk dijual di sini. Segitu dulu tadi tour guide kita menjelasin Kak Jeva. Makasih banyak nih Kak Jeva. Jadi tadi saya juga udah sempat beli oleh-oleh. Nah jadi untuk kalian warga Kabupaten Bekasi, warga Bekasi dan sekitarnya silakan datang karena ini masih gratis dan benar-benar di sini tempatnya edukatif banget ya. Dan juga informatif serta aman sih, yang penting prokes tetap dijalankan. Kalau sakit kalau bisa jangan kesini ya, dan maksain karena ini masih gratis. Sampai kapan Kak? Belum tentu, belum bisa ditentukan. Jadi jaga kesehatan, biar supaya bisa cepat-cepat. Betul. Nah jangan lupa sebelum menutup acara ini jangan lupa untuk dukung kami, untuk subscribe, like, komennya ya. Dah.